Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun tidak mungkin bagi Cuisi dapat melihatnya. Lagi pula dia bukan dewa dan dia tidak bisa melakukan ini. Tapi dengan persepsi ajaibnya, dia bisa merasakan obsesi yang kuat untuk membunuh. Karena hanya musuh yang bisa memiliki obsesi membunuh ini, yang menunjukkan bahwa kebencian pihak lain terhadapnya saat ini telah mencapai titik di mana dia harus dibunuh. Namun, meskipun dia bisa merasakan adanya obsesi membunuh ini, dia tidak bisa menemukan siapa orang ini. Hah? Si Moling juga menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Di wilayah tengah yang besar ini, siapa lagi yang berani menyerang cuy-cuy kecil saya? Apakah dia tidak takut cuy-cuy kecil saya akan membunuhnya? Hei, masalahnya ada pada level ini. Kekuatan lawan tampaknya sangat lemah. Tapi bagaimana dia bisa begitu membenci saya? Cuisi juga menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun obsesi orang ini untuk membunuh tampaknya lemah dan menyedihkan, tetapi siapa yang memiliki obsesi kuat untuk membunuhnya? Siapa orang ini? Tidak masalah, karena itu hanya semut kecil. Mengapa khawatir? Si Mioling terkikik lalu mengulurkan tangan giok putihnya dan menyeka darah naga salju di wajah Cuisi. Tapi meskipun wajah Cuisi kembali normal, dia tidak melepaskan masalah ini di dalam hatinya. Karena obsesi orang yang ingin membunuhnya yang dia rasakan di tubuhnya adalah 10.000 bahkan 8.000 lebih kuat dari kebanyakan orang yang ingin membunuhnya. Meskipun banyak orang berencana untuk membunuhnya. Dan dia telah melihat semua jenis metode orang yang ingin membunuhnya, tapi semuanya gagal tanpa kecuali. Sebenarnya, Cuisi umumnya tidak mau repot-repot memperhatikan obsesi membosankan semacam ini. Untuk sementara, dia bahkan memblokir persepsi menjengkelkan ini. Tapi karena terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya, bakat magis itu akan mengingatkan Cuisi jika tidak ada apa-apa. Yang harus diingat Cuisi, seseorang sangat ingin membunuhnya. Pengingat semacam ini adalah semacam penyiksaan bagi Cuisi, karena meskipun banyak orang yang ingin membunuhnya, tetapi hanya sedikit yang berani melakukannya, dan tidak ada satupun yang berhasil. Tapi hari ini, obsesi membunuh ini menyebabkan hatinya yang kuat, menyusut sedikit dalam sekejap, yang membuat Cuisi bertanya-tanya, mengapa dia merasakan sedikit kegelisahan? Ketika pihak lain adalah keberadaan kecil seperti semut. Sekarang Cuisi kasar dan berhati-hati dalam pekerjaannya. Jika dia dapat mengetahui siapa pihak lain, dia kemungkinan akan membunuh orang ini secara langsung. Tetapi sayangnya, dia hanya dapat merasakan obsesi membunuh pihak lain. Tetapi dia tidak dapat menemukan siapa pihak lain itu. Tapi dia mengambil keputusan yang dibuat dalam sekejap, membuat Cuisi yang berada ratusan ribu mil jauhnya merasa kata-kata ini diucapkan pada dirinya sendiri. Sebelumnya hati seni bela diri Loseng selalu stabil, tetapi hari ini dia tiba-tiba menyadari kesenjangan antara kekuatan Raja Dongxi dan kekuatannya sendiri. Dan itu sedikit goyah. Namun keraguan-raguan ini dengan cepat diperbaiki. Bahkan tidak hanya diperbaiki, tetapi hati seni bela diri Loseng jauh lebih stabil sekarang. Saat ini Hua Tianming dan Petianyo juga sangat senang melihat mata Loseng pulih. Untuk periode waktu berikutnya, Loseng tinggal di Istana Awan untuk berlatih, dan dia membutuhkan waktu untuk mencerna warisan di Jalan Penguji. Duduk di ruang rahasia, tangan Loseng berputar seperti rolet, dan esensi sejati terus berputar di sepanjang tangan Loseng, membentuk lingkaran tertutup lengkap saat kecepatan putarannya meningkat.
Roda hidup dan mati adalah metode ofensif terkuat dari Kaisar Grevin saat itu. Saya tidak menyangka itu tidak terlalu rumit untuk berlatih. Saat ini roda esensi sejati yang berputar di depan loseng yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Meskipun masih ada jarak tertentu dari budidaya roda pengetahuan tingkat pertama, itu sudah mulai terbentuk. Keterampilan seperti roh jahat memiliki keunggulan ini. Mereka lebih mudah dipraktekkan daripada keterampilan lain, dan mereka lebih kuat daripada keterampilan lain. Meskipun keterampilan ini menggunakan roh jahat, namun loseng yang telah memasuki gunung pedang pembantaian, tentu saja loseng tidak memiliki kekhawatiran ini. Coba kekuatan roda pengetahuan ini. Memikirkan hal ini, loseng mengeluarkan sebagian roh jahat dengan sebuah pikiran. Siapa yang tahu setelah memasukkan roh jahat ke dalamnya, saya melihat roh jahat berwarna merah darah. Ini tiba-tiba menembak ke arah bawah ruang pelatihan dengan perputaran di roda pengetahuan. Roh jahat ini sepertinya tak terhentikan, menembus melalui ruang pelatihan. Meskipun sekat ruang tersebut menembus beberapa lapisan ruang di bagian bawah, menembus lapisan batuan yang tebal, kemudian menembus batu apung dengan ketebalan lebih dari 40 kaki di atas tanah. Pada saat yang sama, tiba-tiba sirene terdengar dari luar ruang pelatihan. Sial, bukankah akan benar-benar akan menusuk bagian bawah Yundian? Wajah loseng memancarkan ekspresi ngeri. Kekuatan roda pengetahuan ini telah jauh melampaui harapan loseng. Melalui lubang kecil di lantai ruang rahasia, loseng dapat melihat sedikit cahaya. Semua murid yang berkultivasi di ruang latihan keluar. Dikelilingi oleh sirine yang panjang, suara Diakon Sio keluar dengan cepat, dan Diakon Sio ini adalah salah satu dari 2 diakon yang membagikan kartu awan hari itu. Mendengar suara ini, loseng dengan enggan melepas roda pengetahuan, kemudian membuka pintu ruang pelatihan dan berjalan keluar. Di ruang latihan di lantai ini, beberapa murid dari alam dewa penerangan memandang Diakon Sio dengan heran. Jelas mereka tidak tahu apa yang terjadi. Siapa tadi? Diakon Sio bertanya dengan marah. Sebelum Diakon Sio selesai berbicara, loseng berinisiatif untuk mengatakan, "Maaf, Diakon Sio baru saja secara tidak sengaja menembus tanah." Mendengar itu, Diakon Sio awalnya penuh amarah, dan ruang latihan di lantai ini berada di Istana Awan. Di bagian bawah dari lantai ini, tidak jauh di bawah, ada batu apung, dan dikelilingi batu apung terdapat lingkaran rune peringatan. Dan peringatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun ruang pelatihan di Istana Awan telah dilindungi lapis demi lapis. Ruang pelatihan ini hanya dapat dipinjam dengan kartu awan merah. Oleh karena itu, prajurit yang datang ke tingkat pelatihan ini pada dasarnya adalah murid yang baru saja masuk ke aula elit, dan kekuatan mereka relatif lemah. Jadi secara alami perlindungannya tidak begitu kuat. Tanpa diduga, kekuatan roda pengetahuan loseng yang dipinjam dari roh jahat begitu kuat, sehingga hampir seketika menembus perlindungan ruang latihan dan langsung menembus batu apung di bawah Yundian. Jika itu orang lain, saya khawatir hukuman Diakon Sio tidak dapat dihindari. Tetapi melihat bahwa itu adalah loseng, Diakon Sio tidak hanya tidak menghukumnya, tetapi bahkan kemarahan di wajahnya menghilang. Dia tersenyum dan berkata, "Jadi itu loseng, Anda berkultivasi di sini. Saya tidak bisa menyalahkan Anda. Perlindungan ruang latihan ini terlalu buruk. Jika Anda berlatih, Anda dapat meminjam ruang latihan tingkat atas, dan situasi ini tidak akan terjadi." Loseng memegang kartu awan ungu, dan dia dapat sepenuhnya meminjam ruang latihan teratas Yundian, yang merupakan ruang latihan yang hanya dapat digunakan di tingkat yang lebih tua. Ruang latihan tersebut dibangun dengan besi baja terkuat. Bahkan jika seseorang tahap awal para dewa memukulnya dengan kekuatan penuh, ruang pelatihan ini dapat menahannya. Saat ini beberapa murid elit lainnya terdiam.
Saat melihat perubahan wajah Diakon Xiao yang terlalu cepat, selain iri mereka hanya bisa diam. Bagaimanapun Lo Sheng memiliki penduduk yang besar. Tapi saat Lo Sheng sedang berbicara dengan Diakon Xiao, vitalitas dunia sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Dan mereka berkumpul menuju salah satu ruang pelatihan. Melihat lintasan fluktuasi energi hari itu, ekspresi Diakon Xiao berubah. Tapi sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar ledakan keras. Salah satu ruangan pelatihan di lantai ini tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dan sesosok tubuh ditembakkan langsung dari tempat pelatihan. Terbang keluar dari kamar dan terjatuh dengan keras ke tanah. Lalu bangkit lagi dan menyeka kepalanya. Dan orang ini adalah Hua Tianming. Melihat itu, Diakon Xiao tiba-tiba sakit kepala. Dia merasa kelompok murid elit ini tampaknya juga ganas. Sebelumnya Lo Sheng baru saja menerobos batu apung di Istana Awan. Tapi Hua Tianming juga langsung melakukannya dan menghancurkan ruang pelatihan. Hua Tianming menggelengkan kepalanya. Dan ketika dia melihat Diakon Xiao dan Lo Sheng, dia berkata dengan malu, "Maaf, saya baru saja latihan. Dan saya tidak bisa mengendalikannya untuk sementara waktu." "Siapa nama Anda?" Kecuali dengan Lo Sheng, Diakon Xiao tidak begitu sopan. "Hua Tianming," kata Hua Tianming dengan serius. "Anda harus membayar kerusakan pada ruang pelatihan. Anda baru saja masuk ke Istana Awan dan Anda belum memiliki poin. Tetapi saya akan menulis akun ini terlebih dahulu dan itu akan dikurangi dari poin Anda di masa mendatang." Diakon Xiao mencibir. "Diakon Xiao, Hua Tianming berasal dari sekte yang sama dengan saya. Jika Anda benar-benar ingin mengejarnya, saya juga akan menaruh akun ini di kepala saya," kata Lo Sheng tiba-tiba saat ini. "Di kepala Anda?" Diakon Xiao terkejut sesaat, lalu mengubah nadanya dan berkata sambil tersenyum, "Dalam hal ini, lupakan kali ini. Tapi saya masih ingin memperingatkan Anda, jangan hancurkan ruang pelatihan sesuka hati." Menunggu sampai Diakon Xiao pergi, Hua Tianming menghela nafas lega, tersenyum dan berkata kepada Lo Sheng, "Kata-katamu masih berhasil." Lo Sheng menatap Hua Tianming secara langsung dan bertanya, "Terobosan?" Hua Tianming mengangguk dan dia berkata sambil tersenyum, "Di jalan penguji, saya memiliki perasaan samar bahwa saya akan menerobos. Saya tidak berharap untuk menunda sampai sekarang untuk menyentuh alam Dewa Penerangan. Dari alam rahasia bawaan ke alam Dewa Penerangan, ini adalah ambang batas yang besar. Hua Tianming telah tinggal di alam penyempurnaan bawaan untuk waktu yang cukup lama. Bakatnya mungkin lebih lemah dari Lo Sheng, tetapi dia tidak kalah dengan murid elit manapun dari Yundian. Setelah mengumpulkan level tertentu, dia secara alami akan menerobos." "Lo Sheng, apakah Anda memiliki metode untuk menyempurnakan esensi mimpi buruk?" Hua Tianming bertanya. Esensi mimpi buruk Lo Sheng dan Hua Tianming mendapat banyak hal di jalan menuju kematian. Namun, menurut Jodie, esensi mimpi buruk ini tidak bisa digunakan secara langsung. Jika dia gunakan secara langsung, akan diracuni sampai mati. Meskipun Lo Sheng tidak takut pada racun apapun, tetapi karena memakannya tidak baik, dia tidak akan menelannya dengan gegabah. Bagaimanapun esensi mimpi buruk adalah sesuatu yang meningkatkan jiwa. Jadi saat dia mendengar apa yang dikatakan Hua Tianming, Lo Sheng bertanya kembali, "Anda hanya membutuhkan ini sekarang?" Hua Tianming mengangguk dan tersenyum pahit. "Mengolah pedang surgawi membutuhkan banyak kekuatan jiwa. Jika saya tidak memiliki jiwa yang kuat, sulit untuk menanggung paksaan dari langit ke lawan saya. Jika saya tidak dapat menahan momentum itu, bagaimana saya bisa memberikan pukulan terkuat kepada lawan saya?" Sebelumnya, kekuatan jiwa Hua Tianming tidak dianggap lemah. Setidaknya itu sudah cukup. Tetapi setelah Hua Tianming menerobos ke alam Dewa Penerangan,
semakin banyak vitalitas yang bisa dia pinjam dari langit dan bumi. Karena semakin banyak kekuatan yang bisa dia pinjam dari langit, jadi jiwanya juga tidak akan tahan lagi. Baru saja Hua Tianming tidak mengendalikannya dengan baik, yang meledakkan vitalitas langit dan bumi dan meledakkan seluruh ruang pelatihan. Lo Sheng tersenyum lalu berkata, "Saya akan membantu Anda untuk bertanya tentang metode penyempurnaan mimpi buruk hitam. Tapi Anda dapat menerima hal ini terlebih dahulu." Lo Sheng mengetuk cincin di tangannya dan mengeluarkan kotak harta karun merah dari itu. Tepat ketika mendengar kata-kata Lo Sheng bahwa dia dapat membantu dirinya sendiri untuk menemukan cara memurnikan esensi mimpi buruk hitam, wajah Hua Tianming penuh kegembiraan. Hua Tianming secara alami memahami bahwa karena Lo Sheng dapat bertahan hidup di mulut naga, murid misterius Yundian juga dapat selamat. Tapi untuk siapa murid Yundian itu? Lo Sheng tidak mau mengatakannya dan Hua Tianming tidak akan berinisiatif untuk bertanya. Jadi dia hanya berterima kasih kepada Lo Sheng. Ketika dia melihat peti harta karun merah halus muncul di tangan Lo Sheng, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa ini?" "Anda akan tahu ketika Anda membukanya." Lo Sheng tersenyum begitu Hua Tianming membuka kotak harta merah. Bayangan hitam melesat ke arah alis Hua Tianming, seperti Lo Sheng yang pertama kali melihat benda ini. Hua Tianming hampir secara refleks ingin melarikan diri, tetapi dia tidak melarikan diri dan langsung ditembak oleh esensi jiwa hitam. Segera Hua Tianming memejamkan mata, menikmati zat hitam yang menyehatkan jiwanya. Perasaannya sangat nyaman, seolah jiwanya disentuh oleh sepasang tangan tak kasat mata. Jiwanya sebenarnya tumbuh sedikit dengan kecepatan yang terlihat. Ketika Hua Tianming membuka matanya lagi, tatapan matanya setajam cahaya pedang, dan dia berkata dengan terkejut di wajahnya, "Ini, Lo Sheng, ini adalah sesuatu yang memperkuat jiwa." Lo Sheng mengangguk, kemudian dia tersenyum dan tidak berbicara. Sekarang Hua Tianming sedikit malu, meskipun Hua Tianming benar-benar membutuhkan hal ini. Hua Tianming pada dasarnya sombong. Dan dia berhutang budi pada Lo Sheng, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. "Ini hanyalah peti harta karun yang saya dapatkan di jalur penguji. Esensi jiwa yang diperoleh setelah menyempurnakan esensi mimpi buruk adalah benda ini, dan itu tidak terlalu berharga. Jadi jangan lihat saya dengan mata seperti ini," kata Lo Sheng. Pada dasarnya Lo Sheng masih memiliki beberapa peti harta karun merah, dan Lo Sheng belum membutuhkannya. Jadi memberi Hua Tianming satu bukan masalah besar. Tapi meskipun Lo Sheng berpikir seperti ini, Hua Tianming secara alami tidak berpikir demikian. Faktanya murid elit Yundian yang menonton adegan ini tidak berpikir demikian. Bahkan ada ekspresi iri di wajah mereka. Para tiran lokal masih tiran lokal. Masing-masing ingin melompati dan berteman dengan Lo Sheng. Meskipun murid elit Yundian ini tidak buruk dalam kelahiran mereka, sebagai orang-orang di wilayah tengah, mereka semua berasal dari kekuatan keluarga peringkat 2, itu yang terburuk. Keluarga peringkat kedua ini memiliki kekuatan cukup untuk menandingi kekuatan sekte King Yun. Tetapi mereka benar-benar enggan memberikan harta seperti esensi jiwa. "Ya, bagaimanapun kita berasal dari sekte yang sama. Jadi jangan khawatir tentang masalah ini," kata Lo Sheng dengan ringan. Pada saat ini, Lo Sheng tiba-tiba mendengar suara lembut datang dari telinganya. "Hei, mereka yang telah datang ke Istana Awan selama berhari-hari belum menghubungi saya. Dan saya secara khusus menyetujui kartu awan ungu dan Anda tidak berterima kasih. Saya sangat tenang." Token transmisi suara Zodie ada di tangan Lo Sheng, sehingga ia dapat berbicara tanpa simbol transmisi suara. Tetapi kata-kata Zodie tiba-tiba terdengar di telinga Lo Sheng yang mengejutkan Lo Sheng. Faktanya Lo Sheng harus berterima kasih kepada Zodie. Setidaknya karena kartu awan ungu,
Lo Sheng tidak mengalami masalah apapun selama ini di Istana Awan, dan dia berlatih dengan tenang. Ketika Lo Sheng pertama kali memasuki Sekte King Yun, dia mengalami berbagai macam kesulitan. Sekarang perlakuan yang dia terima di Yundian benar-benar berbeda, dan kebanyakan orang bersikap sopan padanya. Terima kasih untuk apa? Aku belum lupa. Pohon buah Dewa Jue. Saya masih memiliki setengah kan? Masih banyak hal yang belum saya dapatkan. Jadi siapa yang harus berterima kasih kepada siapa? Lo Sheng langsung menggunakan esensi yang sebenarnya untuk mengirimkan suara ke token transmisi suara Zodie. Sebagai seorang laki-laki, bukankah itu terlalu pelit? Terlebih lagi, kondisi Anda saat ini terlalu rendah dan sudah terlambat untuk melahap buah surgawi. Jadi kamu harus berlatih dengan patuh, tapi terlalu membosankan bagi Anda untuk berlatih keras di ruang pelatihan seperti ini. Saya sudah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Yodie tertawa. Ketika Lo Sheng mendengar tawa Yodie, tiba-tiba kulit kepalanya mati rasa. Perasaan yang sangat menakutkan, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk. Saat ini bagian paling atas Istana Awan dikelilingi oleh lapisan awan tebal yang tidak larut. Karena istana paling atas tidak dibangun dengan batu bata, tetapi diukir sepotong demi sepotong dari es hitam. Dan ini adalah istana es. Dan es hitam ini sangat jernih dan memancarkan udara dingin yang cukup kuat. Bahkan jika terkena matahari secara langsung di tengah musim panas, saat tidak ada awan sejauh ribuan mil, es tersebut tidak akan mencair sedikit pun. Mungkin jika orang biasa mendekati es hitam ini, dalam beberapa tarikan nafas, darah akan membeku menjadi es batu, dan seluruh tubuhnya akan berubah menjadi patung. Di singgasana yang diukir oleh Xuan Bing, Zodie bersandar malas di punggungnya dengan kaki telanjang dan menatap Xingui di depannya sambil tersenyum. Di sampingnya, seekor es ponik kecil bersandar di pelukannya. Bahkan ponik es kecil ini terlihat lebih cantik dari sebelumnya, dengan bulu yang indah. Di samping Zodie ada seorang pria parubaya dengan wajah serius, berdiri tak bergerak di sampingnya. Oke, Dameng Dois, sekarang giliran Anda, kata Zodie dengan tenang. Dameng Dois juga sesepuh Yundian yang ahli dalam kekuatan ruang dan ilusi. Bahkan dia dan Tuan Zuda dapat dianggap sebagai lengan kiri dan lengan kanan Yundian. Keduanya berada di puncak kekuatan mereka, dan kekuatan mereka hampir sama. Master Sekte, apakah tidak apa-apa melakukan ini? Dameng Dois ragu-ragu. Apakah ada yang salah dengan itu? Orang ini benar-benar menjijikkan, seharusnya sudah lama diperbaiki. Yodie mengangkat hidung kecilnya dan berkata, bahkan jika dia membagi setengah dari warisan, dia masih murid Yundian. Seperti yang Anda katakan, bakat anak ini sangat tinggi sehingga dia dapat diklasifikasikan sebagai jenius suci. Jadi dia layak untuk kultivasi Yundian kita. Oleh karena itu, dia adalah tidak buruk. Dameng Dois menggelengkan kepalanya dan berkata, Zodie melirik Dameng Dois, suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Saya lebih tahu dari Anda, jadi apa yang harus dilakukan, lakukan saja seperti yang saya katakan. Mendengar kata-kata Zodie, ekspresi Dameng Dois membeku dan kemudian dia mengangguk. Karena Tuan Istana berpikir bahwa Lo Sheng dapat ditempa dengan metode ini, maka saya tidak perlu khawatir. Faktanya, Dameng Dois tidak mengkhawatirkan hidup dan mati Lo Sheng, tetapi terkejut dengan cara Zodie melakukan sesuatu. Tuan Istana ini masih terlalu muda, jadi Dameng Dois hanya menghela nafas di dalam hatinya. Lalu mengulurkan tangannya, kemudian 10 jari muncul 10 titik cahaya terbentuk. Dan titik cahaya dengan cepat berubah menjadi garis energi putih, dan dengan cepat meluas keluar istana es. Lo Sheng masih berkomunikasi dengan Zodie. Hadiah macam apa? Tolong buat lebih jelas. Pada saat ini, Lo Sheng tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi energi di sekitarnya.
karena dengan Jodie, Loseng memiliki firasat bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Jadi dia mundur dan menghindar hampir secara refleks. Hua Tianming di sebelahnya, serta murid Yundian lainnya semuanya bingung mengapa pria tampan ini mulai melompat-lompat. Segera setelah itu mereka melihat tubuh Loseng membeku, seolah-olah seseorang telah melemparkan jimat tubuh, berdiri tak bergerak di tempatnya. "Loseng, ada apa dengan Anda?" Hua Tianming bertanya dengan aneh, namun Loseng tidak menjawab kata-kata Hua Tianming dan berlari. Pada saat ini, Loseng menemukan bahwa tubuhnya sama sekali bukan miliknya. Dia merasa seolah-olah ada garis tipis yang memotong kendali atas tubuhnya, dan kemudian merasakan banyak garis tipis terhubung ke tubuhnya. Terus-menerus menstimulasi otot-ototnya, memungkinkan tubuhnya untuk melakukan gerakan lari. Dengan kata lain, dia dikendalikan. Dan inilah salah satu kemampuan Dameng Dois, mampu menguasai tubuh orang lain tanpa bisa menjaganya. Namun kemampuan Dameng Dois memiliki efek yang terbatas dalam pertarungan sebenarnya. Mungkin orang yang lebih lemah dari Dameng Dois, dia bisa mengendalikannya. Namun mereka yang lebih kuat dari Dameng Dois tidak dapat dikendalikan. Karena peran terbesarnya adalah mengendalikan boneka. Dengan menggunakan cara ini untuk mengendalikan boneka, sehingga efektivitas tempur boneka akan meningkat pesat dan hampir dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Saat ini, Loseng berlari jauh-jauh di Istana Awan dan segera sampai ke Gedung Abu-Abu. Tubuhnya berjalan tanpa sadar dan menendang keras ke arah pintu Gedung Abu-Abu. Di Gedung Abu-Abu ini terdapat arena di mana murid Yundian saling bertanding. Namun kekuatan murid Yundian juga berbeda-beda. Di Gedung Abu-Abu ini biasanya ada murid Yundian yang memegang kartu awan merah dan kartu awan biru. Kekuatan didistribusikan di alam Dewa Penerangan untuk pertama kalinya, dan tingkat kultivasi tertinggi di dalamnya berada di sekitar alam Dewa Penerangan tingkat ke-6. Sebelum Loseng membuka pintu, beberapa murid di arena di Gedung Abu-Abu sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Yang paling menarik perhatian adalah pertarungan antara Zhou Bufan dan Zhou Feiling. Zhou Feiling adalah saudara laki-laki Zhou Bufan. 3 tahun lebih tua dari Zhou Bufan dan lebih kuat dari Zhou Bufan. Namun meskipun Zhou Feiling lebih kuat dari Zhou Bufan, status di keluarga tidak sebaik Zhou Bufan. Karena bakat Zhou Feiling tidak sebaik Zhou Bufan, selama Zhou Bufan terus berlatih, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui saudaranya. Tentu saja, Zhou Bufan pada tahap ini jauh dari lawan Zhou Feiling. Pada saat ini, keduanya memegang tombak panjang dan saling serang, sehingga terdengar tepuk tangan meriah. Bagaimanapun, dia adalah putra Tuan Zoda. Belum lagi, kekuatan keduanya sungguh mengesankan. Setidaknya kekuatan yang mereka tunjukkan jauh melampaui ranah yang sama. Pintu tiba-tiba ditendang hingga terbuka dengan keras. Ketika semua orang mendengar gerakan tersebut, mereka melihat ke arah pintu secara serempak. Sebenarnya tempat ini adalah arena. Jika Anda memprovokasi dengan santai, Anda akan digulingkan di arena dalam hitungan menit. Jadi semua orang sangat rendah hati ketika Anda datang ke sini. Sebaiknya tinggalkan sedikit ruang. Lagi pula jika Anda ingin berdiskusi dengan yang lain, jika Anda kalah, Anda tidak akan disalahgunakan terlalu parah. Jadi ketika seseorang mendobrak pintu seperti ini, banyak elit Yundian yang menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Ketika semua orang melihat bahwa Loseng adalah makhluk bawaan, semua orang tercengang, karena kapan makhluk bawaan bisa menjadi elit Yundian? Kapan makhluk bawaan bisa begitu sombong? Sebagian besar elit Yundian ini tidak mengenal Loseng. Lagi pula Loseng baru saja bergabung dengan Yundian, dan hanya prajurit yang datang bersamanya yang mengenalnya. Satu-satunya orang di sini yang mengetahui asal-usul Loseng adalah Zhou Bufan. Saat mereka semua memandang Loseng dengan mata aneh,
Mereka berpikir serempak di dalam hati apa yang ingin dilakukan orang ini. Meskipun Loseng benar-benar tidak ingin melakukan apapun, dia memarahi Jodie setengah mati di hatinya. Sekarang dia mengerti apa yang disebut hadiah besar Jodie. Meskipun Loseng tidak takut untuk menantang lawannya, tapi Jodie terlalu tidak sabar. Seharusnya biarkan dia berlatih lebih lama. Setidaknya tunggu dia menerobos beberapa alam sebelum kembali, tapi sekarang terlalu banyak untuk mengendalikan tubuhnya dan masuk ke arena ini. Setelah tubuh Loseng masuk tanpa sadar, lalu mengangkat jari tengah ke arah banyak murid Yundian dan berkata pada saat yang sama, "Sekelompok sampah, siapa yang berani menantang saya?" Setelah Loseng berbicara, dia mendengus dingin. "Sialan, saya harus membuat Anda membayar harganya." Loseng meraung di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Loseng tiba-tiba merasa bahwa kendali tubuhnya sepertinya kembali padanya. Dia menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, "Maaf, saya baru saja pergi ke pintu yang salah." Kemudian Loseng menoleh dan hendak keluar. Tetapi Zhou Feiling di arena mencibir. "Ingin pergi setelah kesombongan selesai? Tidak mungkin." Segera Zhou Feiling mengulurkan tangan dan menghisap dengan lembut. Kemudian gerbang abu-abu ini, bangunan itu ditutup seketika. Ini sangat menarik. Zhou Feiling melompat dari arena dan berjalan menuju Loseng. Sebenarnya ada makhluk bawaan di antara murid elit Yundian. Pemandangan ini sangat langka, dan makhluk bawaan ini berani menentang kita dengan begitu sombong. Bahkan lebih sebuah fantasi. Anda bertanya, siapa yang berani menantang Anda? Saya berani. Loseng mengulurkan tangannya membuat isyarat minta maaf dan kemudian tersenyum. "Baru saja. Aku tidak mengatakan itu. Anda harus mendengar penjelasan saya." "Saudaraku, dia adalah Loseng. Dia berada di tempat pertama dalam perjalanan menuju persidangan." Pada saat ini, Zhou Bufan juga mengikuti dan berkata di belakang Zhou Feiling. Begitu Zhou Bufan berkata, semua orang langsung memahami identitas Loseng. Mereka tidak mengenal Loseng, tetapi mereka pernah mendengar nama Loseng. Pria itu yang levelnya sangat rendah hingga keterlaluan, tapi kekuatannya sangat kuat. "Oh, jadi Anda yang membuat ayah saya sangat marah," kata Zhou Feiling dengan dingin. Karena itu masalahnya tidak perlu menjelaskan apapun. Pada saat ini Zhou Bufan melintas di depan Zhou Feiling. "Saudaraku, Anda tidak perlu maju ke depan untuk tikus kecil seperti ini. Saya dapat dengan mudah menginjak-injaknya sampai mati." Orang-orang dari tempat kecil ini seringkali tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan mereka sangat membutuhkan latihan untuk menjadikan mereka taat. Awalnya, Loseng ingin menjelaskan bagaimana dia benar-benar dianiaya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Zhou Bufan, Loseng tiba-tiba kehilangan minat untuk menjelaskan. Lagi pula penjelasannya tidak jelas, jadi lebih baik bersikap sombong sepenuhnya. "Latihan? Saya hanya sangat suka latihan, tapi saya akan melatih Anda." Loseng mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan ringan. Sejujurnya, Loseng baru saja memasuki Yundian dan dia tidak ingin membuat masalah. Dia masih perlu waktu untuk mencerna penghematan yang diperoleh di jalur penguji. Jadi dia ingin berkultivasi dengan aman dan stabil. Mungkin ini merupakan pilihan terbaik baginya. Tapi Jodie jelas tidak bermaksud memberikan Loseng merasa nyaman. Dan dia menggunakan metode ini, namun kekuatan Jodie dalam perjalanan menuju penguji adalah alam dewa penerangan. Tapi menurut King Long, dia seharusnya kehilangan semua kultivasinya dan berlatih lagi. Dia baru saja kembali ke Istana Awan dan kekuatannya tidak dapat meningkat dengan cepat.
Diperkirakan seorang ahli lain dari Yundian diundang untuk memanipulasi tubuhnya. Jelas gadis ini ingin mencoba memaksakan dirinya ke jalan buntu. Tapi karena Jodie telah membawanya ke sini dengan susah payah, dia tidak punya alasan untuk melarikan diri. Apalagi meskipun dia mau, dia tidak bisa pergi. Saat ini ekspresi kekerasan muncul di antara alis Zhao Bufan. Berkultivasi di sekte Yun, Zhao Bufan tidak pernah membenci siapapun. Setiap orang yang melihat Zhao Bufan mengira dia adalah tuan bangsawan dengan sikap yang luar biasa. Itu karena Zhao Bufan tidak pernah mempedulikan siapapun yang setingkat dengannya. Karena dia tidak memandang orang lain, maka dia tidak akan peduli pada siapapun. Namun dalam menghadapi Lo Sheng, sulit bagi Zhao Bufan untuk mencapai kehebatan. Zhao Bufan merasa bahwa bakat dan keuntungannya adalah yang terbaik, dan tidak ada yang bisa menandinginya di level yang sama. Kecuali dalam perjalanan penguji yang memberi Zhao Bufan pukulan besar. Dia tidak menyangka karakter mengerikan seperti itu muncul di sekte kecil peringkat 2. Apakah itu bakat atau potensi? Mungkin akan jauh lebih kuat dari dirinya di masa depan. Bagaimanapun Zhao Bufan mengaku sebagai jenius paling berbakat dalam sejarah Yundian. Dan sama sekali tidak mengizinkan orang seperti itu ada. Jadi dia sudah lama memikirkan cara menyusahkan Lo Sheng. Pertama, dia ingin menggunakan Lo Sheng untuk menanyakan rahasia di jalan penguji. Dan kedua, Lo Sheng masih mengendalikan sejumlah besar esensi mimpi buruk hitam. Jadi bagaimana bisa hal-hal ini jatuh ke tangan seorang pria dari sudut kecil? Wilayah timur, bukankah itu kekerasan? Ketika ayahnya mengintegrasikan Lo Sheng hari ini, dia menerima jimat transmisi suara dan tiba-tiba mundur. Zhao Bufan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi karena ayahnya tidak ikut campur, maka dia akan datang. Lo Sheng, apakah menurut penampilan Anda di jalan penguji akan memungkinkan Anda mencapai langit dalam satu langkah? Anda tidak memenuhi syarat untuk melatih saya. Jika Anda tidak percaya, ayo lakukan. Zhao Bufan mengeluarkan putih tombak di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke Lo Sheng. Tombak panjang di tangan akan membuatmu percaya. Prajurit bersaing untuk mendapatkan kekuatan dan jarang menggunakan ujung tombak dan mengarahkan ujung pedang ke lawan. Karena ini tidak disebut provokasi, kecuali pertarungan maut atau mungkin akan melakukan itu. Situasi Zhao Bufan secara alami adalah yang terakhir. Meskipun kekuatan Lo Sheng kuat, itu tidak terlihat di mata Zhao Bufan. Mendengar itu, Lo Sheng menatap dingin ujung tombak putih Zhao Bufan. Pertempuran hari ini pasti tidak bisa dihindari. Tombak Zhao Bufan memang sangat kuat. Bahkan, King Lian Yanhuo milik Fetianyo tidak dapat menembus kulit Fetian Yasa. Tetapi Zhao Bufan mampu membunuh Fetian Yasa dengan tombak di tangannya. Lo Sheng diam-diam mengelurkan pedang peminum darahnya dan berkata dengan nada ringan, "Memang benar bahwa saya memiliki keputusan akhir. Apakah Anda memenuhi syarat atau tidak? Jadi mari kita lihat apakah senjata Anda yang memiliki keputusan akhir atau pedang saya." Segera setelah Lo Sheng selesai berbicara, dia memimpin dalam bergerak dan sosoknya tergantung terbalik dengan langkah pedang yang aneh. Bahkan tidak dapat diprediksi dan bilah tajam dari pedang peminum darah memotong ruang, kemudian menusuk ke arah Zhao Bufan. Lo Sheng memimpin serangan karena dia ingin mendekatinya dengan cepat, dan dengan cepat menyeret Zhao Bufan ke dalam kondisi pertempuran. Tetapi Zhao Bufan telah berlatih tombak selama lebih dari 10 tahun sejak kecil. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran ini? Saya melihatnya berbalik dan bergoyang, dan tombaknya membentuk dinding yang tidak bisa ditembus, menutupi pegunungan dan lautan ke arah Lo Sheng. Jadi tidak peduli seberapa cepat kecepatan Lo Sheng,
Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia mungkin tidak dapat menghindari senjata ini. Selain mundur, dia apa yang dia bisa lakukan? Saat jaraknya melebar dan tombak Jobufan berterbuka lebar dan tertutup lebih keras, dan ujung tombak dengan cahaya perak mendekati dada Loseng berulang kali. Tetapi mereka semua dapat dihindarkan oleh langkah pedang aneh Loseng. Menembus udara, menusuk samsara, menusuk berputar. Jobufan membuat 3 gerakan tombak keras berturut-turut dan tombak panjang itu menembus langit mengeluarkan suara angin yang tajam. Di hadapan gerakan tombak tajam Jobufan, Loseng juga sangat berhati-hati dan terus menggunakan pedang gantung untuk melawan. Tetapi ruang di gedung itu terbatas dan setiap tembakan Jobufan membuatnya banyak mundur. Setelah 3 pukulan Loseng telah dipaksa terpojok oleh Jobufan. Pada saat ini, Jobufan menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Melalui perjalanan penguji, dia telah menilai kekuatan Loseng. Mungkin Loseng lebih kuat dari Hua Tianming dan sedikit lebih kuat dari Pe Tianyo. Tetapi dia masih memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Suatu kesenjangan tertentu jika Loseng melangkah ke alam Dewa Penerangan. Jobufan mungkin bukan lawan Loseng, tapi sayangnya anak ini hanyalah makhluk bawaan, jadi dia berani memprovokasi dia dengan liar. Karena itu adalah pria yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Dia harus membayar mahal, memutar senjata dan hantu dan dewa perputar. Jobufan tiba-tiba terbang dan seluruh orang itu tiba-tiba menjadi satu kesatuan dengan senjata putih di tangannya dan bergerak ke arah Loseng di sudut mati. Sebelumnya, terbang dilarang di jalur penguji, jadi Jobufan perlu mengandalkan kekuatannya untuk menggunakan gerakan ini. Tetapi tentu saja ini tidak diperlukan di Istana Awan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.